Melody Jaredu, seorang pembuat film pemula, berjuang menjalani hidup karena outnya, beralih ke kencan online untuk mencari kehidupan belahan jiwanya. Tanpa dia sadari, dia sudah bertemu dengannya. Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan protagonis dan rutinitas paginya yang cermat. Setelah mencuci tangannya 2 kali di atas wastafel yang sangat bersih, dia menggunakan kapas pentul untuk membersihkan telinganya. Setelah dibersihkan, ia membungkus dengan tepat 1 kotak tisu toilet sebelum mengatur ulang posisi gulungannya ke posisi semula. Saat memeriksa dirinya di cerminan, dia memastikan dirinya terlihat rapi sebelum berangkat bekerja di gereja tempat dia dan rekannya bertugas mengambil foto pasangan yang akan segera menikah. Rekannya, Marcus, berupaya mengambil beberapa foto berkualitas. Namun tampaknya sang mempelai pria tidak mau bekerja sama. Dia meminta Jared untuk menyesuaikan pencahayaan, dan mereka akhirnya mengambil gambar yang sempurna. Bahkan pengantin wanita mengungkapkan cintanya kepada mereka setelah melihat kepuasannya. Marcus menyarankan agar mereka mengambil beberapa foto di salju, dan pengantin wanita mulai mengenang bagaimana pernikahan awalnya direncanakan pada bulan Juni. Jared dan Marcus berdiri bersama pengantin pria saat pengantin wanita melanjutkan tentang bagaimana dia membuat pengantin pria kehilangan 15 pound agar terlihat bagus di foto. Setelah menyelesaikan pengambilan gambar, Marcus dan Jared mengemas peralatan mereka ke dalam funnel. Dengan Marcus mengomentari pengantin wanita. Dia meyakinkan Jared bahwa ada nasib yang lebih buruk daripada menjadi lajang, dan bahkan menyebutnya sebagai krula. Mencoba memahami pengantin pria, Jared berasumsi bahwa pengantin wanita harus melakukan sesuatu yang istimewa agar dia bisa bersamanya. Tapi Marcus memberitahu dia bahwa setiap wanita melakukan sesuatu yang istimewa untuk suaminya. Dia memiliki istrinya Meghan, tapi dia bukan satu-satunya Meghan di dunia. Meskipun dia tidak akan pernah berani mencari yang baru ketika dia sudah memiliki yang sempurna. Marcus memberinya beberapa saran untuk profil kencannya, dan Jared mengungkapkan bahwa dia akhirnya siap membuat profil kencannya. Di profilnya, ia bermaksud menuliskan cita-citanya menjadi pembuat film dan pendongeng yang ingin membuat orang berpikir. Sambil menggelengkan kepalanya, Marcus memberitahu Jared bahwa wanita tidak menyukai pria yang membuat mereka berpikir. Setelah bolak-balik, mereka akhirnya menyetujui Jared menyatakan bahwa dia bekerja di sebuah studio. Mereka menuju ke studio untuk mengambil beberapa foto untuk profilnya. Ketika Jared mengungkapkan bahwa dia menginginkan seseorang yang cerdas, humoris, dan memiliki imajinasi yang baik, Marcus mengambil fotonya setelah menasihatinya untuk tidak menjadi dirinya sendiri, melainkan mengedepankan yang terbaik. Jared yang penasaran bertanya apa maksudnya, tapi Marcus menepisnya.
meyakinkannya bahwa dia sudah siap. Jared mengeluarkan daftar pertanyaan yang telah dia persiapkan untuk referensi. Dengan menggunakan daftar tersebut, dia akan terdengar seperti naskah. Jadi Markus memberitahunya bahwa wanita lebih menyukai pria yang spontan dan cerdas. Setelah menyelesaikan syuting, Jared dan Marcus pergi ke tempat kerja Meghan untuk menjemputnya. Meghan mempunyai beberapa tugas yang harus diselesaikan. Jadi mereka setuju untuk menunggunya di perpustakaan. Dalam perjalanan mereka ke sana, seorang gadis Sikaro tidak sengaja menabrak Jared, menyebabkan dia terjatuh. Gadis itu adalah rekan Meghan, Katie, yang dengan cepat meminta maaf kepada Jared dan bahkan berusaha membantunya berdiri. Bangun Jared meyakinkan dia baik-baik saja dan tidak menyalahkan Katie atas hal itu. Berpikir dia manis, Katie dengan lembut menyentuh pipinya, membuatnya gugup. Meghan memperkenalkan mereka satu sama lain, dan Katie tampak bersemangat. Tapi Jared minta diri sambil bergegas ke kamar mandi. Meledak ke kamar mandi, dia segera meraih sabun dan membasuh wajahnya dengan intens. Akhirnya, mereka meninggalkan tempat kerja Meghan, dan kami melihat mereka menetap di Hayesperton, tempat yang sering mereka kunjungi. Meghan bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang Katie, mengungkapkan bahwa dia telah memberinya izin untuk membagikan nomor teleponnya. Jared mengakui bahwa dia menariki, tapi dia yakin dia mungkin terlalu berlebihan untuknya. Meghan mencoba mengubah pikirannya, tapi dia meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja karena dia memiliki platform kencan yang memberinya kontrol lebih besar atas prosesnya, mengingat dia jarang berkencan. Marcus pergi ke kamar mandi, jadi Meghan mengambil kesempatan untuk berbicara. Jared tentang terapi eksposur melibatkan memaksa diri Anda untuk melakukan tindakan yang menimbulkan kecemasan dalam diri Anda seiring waktu. Anda menjadi lebih nyaman. Jared mengakui kesadarannya tentang hal itu, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menerapkannya karena dia memiliki rencananya sendiri yang dia yakin akan terjadi berhasil. Apartemen Beckett cukup menarik. Jared sedang terlibat dalam proyek King Kong-nya ketika tiba-tiba sebuah notifikasi komputer menarik perhatiannya. Dia menoleh ke arah layar dan melihat pesan baru. Dia melihat sekilas profilnya dan menemukan itu dari seorang wanita berusia 26 tahun bernama Denise. Keesokan harinya, Jared menunjukkan profilnya kepada rekannya Marcus dan mengungkapkan bahwa dia telah mengirim pesan kepadanya. Marcus bertanya apakah dia bermaksud mengajaknya kencan, tapi Jared mengungkapkan bahwa dia melakukannya dengan hati-hati. Alasan di balik pendekatannya yang lambat adalah karena dia tidak yakin tentang proses berkencan. Dia bahkan bertanya pada Marcus tentang durasi ideal untuk mengobrol dengannya sebelum mengajaknya kencan. Jadi, Marcus menyarankan dia untuk terus mengobrol dengannya sampai dia merasa cukup nyaman untuk bertemu langsung dengannya. Sayangnya,
Jared mengaku bahwa dia tidak pernah benar-benar nyaman. Jadi, untuk meringankan situasi Marcus mengusulkan agar dia mengajaknya makan siang di kafe Luna. Jared yang peduli bertanya tentang kebersihan kamar mandi di sono karena dia tidak nyaman mengunjungi tempat-tempat yang tidak dia kenal. Mereka memastikan bahwa kamar mandinya memang bersih. Namun, Jared mengungkapkan kekhawatirannya tentang pagar. Jika mereka memberinya pagar, itu berarti perjalanan tambahan ke kamar mandi, yang dia coba minimalkan. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertemu Denise secara langsung. Bangun pagi, dia mengikuti rutinitas biasa sebelum memilih pakaiannya. Kita bisa menyaksikan keparahan Otnya saat dia berjuang memutuskan zip mono yang lebih bersih di antara kemeja yang dilipat sama dilasinya. Akhirnya, dia tiba di restoran dan tak lama kemudian, Denise tiba. Sayangnya, tidak ada meja yang tersedia. Jadi pelayan memberi Jared pagar saat mereka berdiri di sampingnya. Menunggu pagar mereka berbunyi. Denise memulai percakapan santai tentang cuaca. Melanjutkan percakapan, Jared bertanya tentang perannya di bank. Dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah petugas bagian pinjaman. Dia dengan ringan bercanda tentang kekurangan uang. Jadi dia menawarkan untuk mendanai proyek besar berikutnya. Karena malu, ya akui bukan menggarap film melainkan di studio videografi hingga kembali ke sekolah film. Mereka terlibat bolak-balik mencoba memahami profesinya, dan itu menjadi sedikit canggung. Saat bahas film, Denise bertanya tentang film favoritnya. Sebagai penggemar film, ia berjuang memilih film favoritnya. Jadi, dia bertanya tentang komedi pilihannya. Edward adalah komedi favoritnya, tapi Denise tidak mengenalnya. Jadi mereka beralih ke drama. Dia akhirnya tidak menyadari hal itu juga. Tapi untungnya, pagar mereka berdengung. Menu disajikan kepada mereka, dan tak lama setelahnya, mereka memesan ravioli. Jared sudah terganggu karena dia harus menangani menu. Namun ketika pelayan memintanya untuk memberikannya setelah memesan, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencuci tangannya. Dia memaafkan dirinya sendiri, mengaku ada sesuatu yang lengket di jarinya. Setelah kembali ke meja, dia bertanya padanya tentang masuknya dia ke bidang perbankan. Saat dia membuka bungkus peralatan peraknya, dia tidak terlalu memperhatikan penjelasannya bahwa perbankan adalah tradisi keluarga saat dia melihat pisau yang ternoda. Menyadari bahwa dia tidak terlibat dalam apa yang dia katakan, dia bertanya tentang awal mula dia di industri film. Pelayan kembali, dan Jared memintanya untuk memberikan satu set peralatan baru sebelum berlari ke kamar mandi sekali lagi. Denise tampak tidak terkesan dengan seringnya dia bepergian, dan itu terlihat jelas di wajahnya saat dia kembali dari kamar mandi. Keesokan harinya,
Jared berdiskusi dengan Marcus di kantor. Dia mengungkapkan bahwa dia hanya melakukan 3 perjalanan ke kamar mandi, dan Marcus berasumsi bahwa dia mungkin mengira dia mengalami masalah pencernaan. Namun, Jared bersikeras bahwa semuanya berjalan lancar. Tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan keluar lagi karena dia telah menyebutkan bahwa dia sedang sibuk bahkan sebelum dia sempat menanyakannya. Sayangnya untuknya, Marcus memberitahu dia bahwa perjalanannya telah selesai. Jadwalnya jauh lebih sibuk dibandingkan sebelumnya. Meskipun demikian, dalam waktu singkat, Jared menerima pandangan lain dari Taylor, seorang anak berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan energi. Mengetahui bahwa dia beroperasi sebagai pelobi, Marcus memberitahu Jared bahwa dia terbiasa dengan santapan kelas atas. Oleh karena itu dia harus mengantarnya ke restoran kelas atas. Shannon adalah tempat yang dia sarankan dan menjamin Jared bahwa toiletnya rapi. Ketika waktu tanggalnya tiba, kami mengamati Jared melakukan ritual biasa sebelum melanjutkan ke restoran. Saat memasuki restoran, dia melihat Taylor duduk di bar. Dia mendekatinya dan dia langsung memberitahu dia bahwa dia tampak berbeda dari fotonya. Berhasrat untuk menjadi dengan sopan. Dia meyakinkannya bahwa dia mirip dengan fotonya. Tapi dia dengan tidak sopan memintanya untuk tidak menyatakan hal itu karena dia membenci fotonya. Mereka duduk dan melihat menu mereka. Ketika Jared memilih untuk mendiskusikan bagaimana seseorang tidak menyukai penampilan mereka, Taylor hanya menganggukkan kepalanya dan sepertinya tidak mengingat apa yang dilakukan Jared saat dia mengingatkannya. Penasaran, dia bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang dia lihat. Tapi dia memberitahu dia bahwa mayoritas bisnis mereka melibatkan pernikahan. Tidak terkesan, dia mempertanyakan apakah dia bermaksud melanjutkan hal itu selama sisa hidupnya. Dan dia meyakinkannya bahwa dia hanya melakukan itu sebagai latihan. Dia membuat pernyataan sarkastik tentang dia tidak menghasilkan uang yang cukup. Ketika seorang pelayan tampan lewat, menyadari betapa menariknya dia, Taylor langsung menggodanya saat dia memintanya untuk merekomendasikan sesuatu untuk dimakan. Mereka memesan makanan dan minuman. Mirip dengan tanggal sebelumnya, pelayan meminta Jared untuk memberikan menunya, yang membuat Jared ke titik puncaknya sekali lagi. Setelah membersihkan tangannya, dia kembali dan menanyakan Taylor tentang pekerjaannya. Namun, dia mengusulkan untuk mengubah topik pembicaraan karena dia menegaskan bahwa pekerjaannya membosankan. Dia bertanya tentang minatnya, tapi dia tidak menanggapi. Jadi dia mulai berbicara tentang film klasik, menyebutkan berbagai genre diiris. Dia berharap dia mengenal setidaknya salah satu dari mereka. Tapi sama seperti gadis sebelumnya, dia tidak tahu apapun tentang mereka. Saat mereka berbincang, si Lola terus mengitari Jared.
Jadi dia akhirnya menjepitkannya di antara kedua tangannya sayangnya. Dia harus mengunjungi kamar kecil sekali lagi untuk membersihkan tangannya saat kembali ke meja. Dia melihat Taylor menggoda pelayan, dan raut kekecewaan dan kesedihan terlihat di wajah Jared. Seperti biasa, dia memberi tahu Markus segalanya tentang hal itu. Dan Markus memberi tahu dia bahwa Kathy telah memintanya sekali lagi. Dia tidak percaya Kathy tertarik padanya, tapi ragu untuk berkencan dengannya karena dia tidak tahu apa-apa tentang dia sebelumnya. Kencan online menyederhanakan kencan untuknya karena dia sudah tahu sesuatu tentang orang yang dia pacari. Meghan mampir dan memberi tahu Jared bahwa Kathy manis, cerdas, dan agak konyol yang ideal untuk dia. Setelah perenungan singkat, Jared akhirnya menyetujui untuk bertemu dengannya. Saat dia memberitahu mereka bahwa dia akan mengundangnya keluar. Saat dia bersiap untuk kencan, dia menerima telepon dari Markus di panggilan telepon. Markus memberitahu dia secara khusus untuk berusaha sekuat tenaga untuk tidak mempermalukan mereka. Tapi segera menyadari bahwa dia memberikan banyak tekanan padanya. Jadi dia memintanya untuk bersantai dan nikmati seperti orang biasa. Kathy dan Jared akhirnya bertemu di depan Hayes Burton. Mereka masuk ke dalam, dan pelayan segera mengenali Jared. Jadi dia memberitahu mereka bahwa mereka akan mengumumkannya begitu ada meja yang tersedia. Saat mereka berdiri di samping, Kathy menanyakan Jared tentang sekolah film. Jared berniat untuk kembali setelah dia mengamankan keuangan. Karena dia tidak suka memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya. Menjatuhkan Sean-nya ke tanah. Kathy meminta maaf atas hal itu dan berjanji bahwa dia bukan orang yang kikuk. Setelah berhasil mengoperasikan koleksi khusus, dia terbukti tidak kikuk. Dia berasumsi bahwa Jared ingin menjadi sutradara, dan dia memberitahu dia bahwa dia benar. Terpesona dengan pekerjaan impiannya. Dia berasumsi itu pasti begitu sungguh menyenangkan berbagi narasi Anda dengan semua orang Jared. Terkejut, bertanya apakah dia menyukai film. Dan bukan hanya itu, dia benar-benar menyukainya. Dia mengaku tetap bertahan sampai kredit akhir karena dia senang mengakui orang-orang yang membuat film tersebut. Mereka akhirnya dipanggil dan melanjutkan ke meja mereka. Menyadari seringnya dia berkunjung ke tempat, dia mencari rekomendasinya dari menu. Pelayan mendekat dan memesan minuman yang sama, yaitu es teh tanpa pemanis. Saat dia menyiapkan minuman, mereka mendiskusikan apa yang akan mereka makan. Jared memilih salmon dan Kathy memilih salad Yunani. Namun seperti kencan sebelumnya, pelayan memintanya untuk memberikan menu. Jadi dia menuju ke kamar kecil untuk membersihkan tangannya. Setelah kembali ke mejanya, dia bertemu dengan banyak orang. Namun saat dia hendak duduk, seseorang meneriakkan namanya. Berbalik,
Dia melihat temannya Brandon mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan meskipun tangannya kotor. Jare menjabat tangannya. Brandon adalah teman kuliahnya yang belum lulus seperti Jared. Melirik Kathy. Dia mempertanyakan siapa dia, dan Jared memberitahunya bahwa dia adalah temannya. Dia akhirnya berangkat. Jadi Jared duduk. Namun, dia mulai stres karena tangannya kotor dari Brandon dan tidak bisa berhenti menggenggamnya. Mencoba untuk berkonsentrasi pada apa yang dikatakan Kathy tetapi berjuang untuk menahan dorongan Kathy untuk terus membicarakan film dan mengungkapkan bahwa film favoritnya adalah film klasik. Dia bertanya tentang sutradara favoritnya, dan Jare mengungkapkan bahwa itu adalah Stanley Kubrick. Ketika dia menyebutkan salah satu filmnya, Jared terkejut bahwa dia bahkan mengetahui keberadaan sutradaranya. Kathy berjanji untuk menambahkannya ke daftar pantauannya. Saat dia bertanya tentang apa yang unik tentang Kubrick, ketelitian filmnya adalah hal yang bermanfaat bagi Jared. Semuanya tersusun sempurna layaknya lukisan, namun masih ada kehidupan di bawahnya. Pelayan datang untuk mengantarkan beberapa stek roti. Jadi aku membuat Jared kembali ke dunia nyata. Tidak dapat menahan keinginannya lagi. Dia minta diri dan pergi untuk mencuci tangan di kamar mandi. Saat dia mencuci tangannya, dia melihat ke cermin dan kita dapat melihat bahwa dia kecewa pada dirinya sendiri. Begitu dia kembali ke meja, Kathy minta diri untuk menggunakan kamar kecil. Melihat ke arah banyak poster di dinding. Seseorang menarik perhatiannya saat itu menyatakan bahwa cinta pasangan hancur sejak saat mereka bertemu. Kathy kembali dan mereka melanjutkan percakapan tentang Kubrick sebelum makanan mereka tiba. Keluar dari restoran, senyuman terlihat di kedua wajah. Jared memberitahu dia bahwa dia menikmati kencan itu dan bertanya padanya apakah dia tertarik aku berkencan dengannya lagi. Dan dia tidak hanya setuju, tapi dia juga menyarankan agar mereka menonton film agar dia bisa mendengar tanggapan kritisnya. Hampir teringat Jared mengundangnya ke museum sejarah di mana film karya Alfred Hitchcock akan diputar. Yang menunjukkan Kathy sudah menyadarinya. Keesokan harinya di tempat kerja, Jared memberitahu Marcus seberapa baik kencannya. Meskipun mengunjungi kamar kecil 2 kali. Dia berhasil mendapatkan kencan kedua dengannya dan dia sangat bahagia. Malam itu mereka akhirnya tiba dan kami melihat Jare memasuki museum. Dia berdiri di depan seorang bajak laut, mencari Kathy. Ketika dia mendengar suara bajak laut datang dari belakangnya, Kathy muncul sambil tertawa dan Jare memberitahu dia bahwa kesan bajak lautnya sangat bagus. Saat mereka mengantri, Kathy mengaku senang melihat Vertigo sebagaimana yang diharapkan di layar lebar. Meskipun dia suka menonton film dan serial TV,
Kate mengakui bahwa itu tidak sama dengan Anda tidak bisa merasakan keajaiban di. Untungnya baginya, mereka memutar film klasik setiap bulan di museum. Sekarang giliran mereka untuk membeli tiket. Tetapi ketika kasir menyerahkan 2 tiket dewasa kepadanya, dia memberikannya kepada Katie sebelum dia pergi ke kamar kecil. Keluar, dia terkejut melihat dia berdiri di sana begitu pengertian dan tidak mempedulikan kenyataan bahwa dia telah pergi ke kamar kecil. Menatapnya dengan kagum, dia bertanya apakah dia sudah siap, dan mereka masuk. Keduanya suka museum dan sering mengunjunginya. Tapi tak satu pun dari mereka pernah menonton film di sana sayangnya. Katie memberi tahu Jared bahwa badan legislatif bermaksud mengurangi anggaran mereka. Meskipun jumlah pemilih cukup besar, Haiti menjadi sangat bersemangat saat dia membahas pentingnya melestarikan barang-barang seperti museum dan film yang dia katakan maaf kepada Jared karena melantur namun. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia sering menemukan dirinya dalam situasi yang sama. Tidak hanya tanggalnya yang fantastis, tetapi dengan temeng. Jared menandai dirinya sebagai orang yang keluar dari pasar di situs kencan seiring dengan kemajuan hubungan mereka. Mereka dapat terlihat mano bersama, menikmati persahabatan satu sama lain. Jared bahkan mengizinkan Katie untuk memegang tangannya. Dan meskipun dia terus membersihkan tangannya secara obsesif, dia melakukannya sambil tersenyum. Suatu hari ketika mereka sedang syuting pernikahan, Jared mengungkapkan bahwa dia siap mengambil langkah besar berikutnya. Dia mengungkapkan bahwa dia berencana mengundang Katie, yang ditolak Marcus. Karena dia tidak pernah mengizinkannya masuk. Jared membenarkan dirinya sendiri sebagai alasan dia tidak membiarkan Marcus masuk adalah karena dia menyentuh segalanya. Hari itu akhirnya tiba. Katie mengetuk pintunya, dan dia membiarkannya masuk dalam perjalanannya untuk menunjukkan apartemennya. Dia mengambil tisu lemon untuk merawatnya. Mereka masuk lebih dalam ke dalam ruangan dan Jared mengungkapkan bahwa ruangan itu adalah tempat tinggal, kamar, teater, dan ruang pengeditan, dan set film. Melihat proyek kecil yang sedang dikerjakan Jared, dia bertanya apa itu. Dia mengungkapkan bahwa itu adalah sedikit penghormatan kepada King Kong saat dia menawarkan untuk menunjukkan kepadanya pekerjaan yang dia miliki. Bersemangat melihatnya, dia duduk dan dia mengingatkannya bahwa itu adalah pekerjaan yang belum selesai sebelum disajikan kepadanya. King Kong diwakili oleh bintang laut saat kami melihatnya naik ke gedung. Katie kagum dengan proyek tersebut dan mengungkapkan betapa bersyukurnya dia karena dia menunjukkannya kepadanya dengan meletakkan tangannya di tangannya. Merasa tak terkesima. Dia memberitahu dia bahwa dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan padanya. Jujur sepenuhnya padanya, dia menceritakan seluruh kebenaran tentang Otnya.
lega karena itu bukan virus perut. Kathy meyakinkannya bahwa itu bukan urusannya, mengklaim bahwa setiap orang menderita OD. Dia berasumsi bahwa itu tidak terlalu buruk. Jadi dia mengungkapkan serbet yang dia pegang di tangannya sejak dia tiba di apartemennya. Dia mengakui bahwa dia memilikinya kalau dia menyentuhnya. Tapi dia tidak memberitahunya karena dia tidak melakukannya. Saya tidak menyukainya, tetapi karena dia menyukainya. Dia meminta maaf karena menganggapnya sebagai hal yang normal. Dan dia mengungkapkan bahwa itulah alasan dia tidak menyelesaikan sekolah filmnya. Meskipun itu adalah masalah yang mengkhawatirkan, Kathy meyakinkannya bahwa itu tidak mengganggunya. Mendengarkan dia menerima dia opo adanya membuat jantungnya berdetak lebih cepat saat dia melakukan ciuman penuh gairah. Kencan mereka berjalan lancar saat kita melihat Jared mengantar Kathy ke mobilnya ingin mengembalikan undangannya. Kathy mengundang dia untuk datang ke apartemennya pada hari Jumat karena dia ingin menunjukkan sesuatu padanya. Seperti biasa, kita bisa melihat Jared bersama Marcus dan Meghan di Haysburton saat dia berbagi kabarnya dan Kathy. Meghan sangat senang melihat mereka melakukannya dengan baik. Tapi Jared mau tidak mau mengungkapkan kekhawatirannya kepada Marcus begitu mereka ditinggal sendirian. Fakta bahwa Meghan ingin berbagi sesuatu dengannya menimbulkan kecurigaan. Jadi dia khawatir itu mungkin sesuatu yang lebih buruk daripada odnya. Marcus tidak mengatakan apapun selain fakta bahwa dia mengatakannya dengan cara yang sangat berkelas. Hari Jumat tiba, dan kita bisa melihat Kathy menunggu di teras saat Jared parkir di pinggir jalan. Sesampainya di apartemennya, dia membuka pintu hanya agar Jared melihat hal yang paling dia takuti. Kekacauan penimbun. Tumpukan barang-barang yang tidak perlu dilapisi dengan lapisan debu tebal berserakan di mana-mana di sekitar ruangan. Menatap dengan tidak percaya. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Akhirnya, Kathy memberitahu dia bahwa dia bisa masuk. Dan betapa ngerinya dia saat dia masuk. Kathy mengungkapkan bahwa dia adalah orang pertama yang belum pernah dia temui kecuali keluarganya, yang sudah terbiasa dengan hal itu. Kathy mengaku itu luar biasa, tapi kejujurannya menginspirasi dia untuk bersikap transparan juga. Sadar bahwa dia orang yang rapi. Dia meyakinkannya bahwa dia telah merapikan sofa agar dia duduk. Namun, dia dengan sopan menolak tawarannya, menyatakan bahwa dia merasa nyaman berdiri. Kathy mengakui keterikatannya pada harta bendanya. Menemukan penghiburan dalam kenyataan bahwa dia memilikinya jika diperlukan dan tidak akan terbuang percuma. Dia bisa menikmatinya kapanpun dia mau. Tapi masalahnya dia punya terlalu banyak minat. Meski terkejut, Jared mencoba untuk memahami. Membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya karena memiliki kepentingan yang beragam.
Namun, begitu dia kembali ke rumah, dia menggosok dirinya dengan cemas di kamar mandi, mengungkapkan kekecewaannya kepada Marcuse, membandingkan situasi apartemennya dengan akhir dari Citizen Kane. Apa yang paling menyusahkan Jared adalah kasih sayangnya pada Katie. Tapi dia merasa harus move on, menempatkan dirinya kembali ke dunia kencan. Kami melihatnya berkencan dengan seorang gadis cantik. Tetapi masalahnya adalah sepertinya tidak ada yang bisa memuaskannya meskipun mantannya memberikan hadiah yang mewah. Setelah kencan, Jared pergi ke bioskop bersama Marcuse, di mana dia mengungkapkan bahwa gadis itu rentan. Saat mereka berjalan ke aula, mereka melihat pria dari foto pernikahan yang mereka ambil di adegan pembuka, bersandar di dinding. Mereka memperhatikan bahwa dia terlihat lebih sehat, dan seorang gadis muncul dari kamar mandi. Awalnya mereka tidak menebak pengantin wanita dengan pria itu. Jadi Marcus berasumsi bahwa gadis itu tulus bersamanya dan tidak mengharapkan dia menjadi sempurna. Kata-kata Marcus bergema di benak Jared, membuatnya merenungkan situasinya bersama Katie. Dia tidak bisa berhenti mengenang momen-momen mereka bersama dan senyum ramahnya. Dia memutuskan untuk menelponnya, tapi langsung masuk ke pesan suara. Jadi dia menulis surat padanya. Namun, gambaran kamarnya muncul di benaknya, tapi dia tidak membiarkan hal itu menghalanginya. Kami melihatnya menuju ke perpustakaan, di mana dia langsung menuju konternya. Dia berpura-pura tidak mengenalinya, memperlakukannya seperti pelanggan lainnya. Jared meminta maaf atas reaksi berlebihan dan ketidakhadirannya, tapi dia menegaskan bahwa siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama. Namun, dia tidak ingin menjadi sembarang orang baginya. Dia menjelaskan bahwa dia menunjukkan kepadanya apartemennya karena dia pikir dia berbeda. Dia tahu itu risiko, tapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu merasa buruk. Aku seharusnya merasa tidak enak, balas Jared. Percaya bahwa mereka memiliki peluang bagus bersama dan tidak ingin outnya merusaknya. Terlepas dari upayanya untuk membuktikan pendapatnya, Katie yakin dia pada akhirnya akan bosan dengan barang-barangnya. Dia sudah memahami dirinya sendiri. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak muncul di apartemennya jika dia ingin memperbaiki keadaan. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang gila, brengsek, bodoh, 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 dan masih banyak lagi hinaan. Hal ini membuat Katie tersenyum. Tapi dia tahu permintaan maafnya tidak mengubah apapun. Dia masih Jared yang sama. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia menggesekkan jarinya ke meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat jauh ke dalam matanya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan mencuci mulutnya, percaya bahwa mereka akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia benar.
Setahun kemudian, kami melihat mereka bersama saat Jared bersiap untuk bekerja. Tidak hanya kebiasaan mencuci tangannya yang berkurang, tetapi Jared dan Katie juga hidup bersama. Meski memiliki pintu masuk terpisah di sisi rumah masing-masing, mereka adalah contoh cemerlang cinta yang tidak mengenal batas. Senyum. Dia memutuskan untuk menelponnya, tapi langsung masuk ke pesan suara. Jadi dia menulis surat padanya. Namun, gambaran kamarnya muncul di benaknya, tapi dia tidak membiarkan hal itu menghalanginya. Kami melihatnya menuju ke perpustakaan, di mana dia langsung menuju konternya. Dia berpura-pura tidak mengenalinya, memperlakukannya seperti pelanggan lainnya. Jared meminta maaf atas reaksi berlebihan dan ketidakhadirannya, tapi dia menegaskan bahwa siapapun akan bereaksi dengan cara yang sama. Namun, dia tidak ingin menjadi sembarang orang baginya. Dia menjelaskan bahwa dia menunjukkan kepadanya apartemennya karena dia pikir dia berbeda. Dia tahu itu risiko, tapi dia meyakinkannya bahwa dia tidak perlu merasa buruk. Aku seharusnya merasa tidak enak, balas Jared. Percaya bahwa mereka memiliki peluang bagus bersama dan tidak ingin outnya merusaknya. Terlepas dari upayanya untuk membuktikan pendapatnya, Katie yakin dia pada akhirnya akan bosan dengan barang-barangnya. Dia sudah memahami dirinya sendiri. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak muncul di apartemennya jika dia ingin memperbaiki keadaan. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang gila, brengsek, bodoh, 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 dan masih banyak lagi hinaan. Hal ini membuat Katie tersenyum. Tapi dia tahu permintaan maafnya tidak mengubah apapun. Dia masih Jared yang sama. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia menggesekkan jarinya ke meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat jauh ke dalam matanya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan mencuci mulutnya. Percaya bahwa mereka akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia benar. Setahun kemudian, kami melihat mereka bersama saat Jared bersiap untuk bekerja. Tidak hanya kebiasaan mencuci tangannya yang berkurang, tetapi Jared dan Katie juga hidup bersama. Meski memiliki pintu masuk terpisah di sisi rumah masing-masing, mereka adalah contoh cemerlang cinta yang tidak mengenal batas. Buruk, bantah Jared. Percaya bahwa mereka memiliki peluang bagus bersama dan tidak ingin outnya merusaknya. Terlepas dari upayanya untuk membuktikan pendapatnya, Katie yakin dia pada akhirnya akan bosan dengan barang-barangnya. Dia sudah memahami dirinya sendiri. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak muncul di apartemennya jika dia ingin memperbaiki keadaan. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai orang gila, brengsek, bodoh, 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 dan masih banyak lagi hinaan.
Hal ini membuat Kathy tersenyum, tapi dia tahu permintaan maafnya tidak mengubah apapun. Dia masih Jared yang sama. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia menggesekkan jarinya ke meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat jauh ke dalam matanya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan mencuci mulutnya. Percaya bahwa mereka akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia benar. Setahun kemudian, kami melihat mereka bersama saat Jared bersiap untuk bekerja. Tidak hanya kebiasaan mencuci tangannya yang berkurang, tetapi Jared dan Kathy juga hidup bersama. Meski memiliki pintu masuk terpisah di sisi rumah masing-masing, mereka adalah contoh cemerlang cinta yang tidak mengenal batas. Lebih banyak hinaan yang mungkin tidak akan Anda pikirkan. Hal ini membuat Kathy tersenyum. Namun dia tahu bahwa permintaan maafnya tidak mengubah apapun. Dia masih Jared yang sama. Untuk menunjukkan betapa seriusnya dia menggesekkan jarinya ke meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat jauh ke dalam matanya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan mencuci mulutnya. Percaya bahwa mereka akan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, dia benar. Setahun kemudian, kami melihat mereka bersama saat Jared bersiap untuk bekerja. Tidak hanya kebiasaan mencuci tangannya yang berkurang, tetapi Jared dan Kathy juga hidup bersama. Meski memiliki pintu masuk terpisah di sisi rumah masing-masing, mereka adalah contoh cemerlang cinta yang tidak mengenal batas. Jauh di dalam matanya, dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan mencuci mulutnya karena dia yakin itu akan berhasil. Pada akhirnya, dia benar. Setahun kemudian, kami melihat mereka bersama saat Jared bersiap untuk bekerja. Tidak hanya kebiasaan mencuci tangannya yang berkurang, tetapi Jared dan Kathy juga hidup bersama. Meski memiliki pintu masuk terpisah di sisi rumah masing-masing, mereka adalah contoh cemerlang cinta yang tidak mengenal batas. Siap untuk bekerja. Kami melihat bahwa kebiasaan mencuci tangan Jared dan Kathy tidak hanya berkurang, tetapi Jared dan Kathy juga tinggal bersama. Masing-masing tinggal di isi rumah masing-masing. Melambate, dan mereka adalah contoh cinta yang tidak mengenal batas. Kathy tinggal bersama. Masing-masing tinggal di isi rumah masing-masing. Memiliki 2 pintu masuk ke rumah. Mereka adalah contoh cinta yang tidak mengenal batas. Masing-masing dari mereka berada di pihak mereka sendiri. Mereka adalah contoh cinta yang tidak mengenal batas. Mereka adalah contoh cinta yang tidak mengenal batas. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan.